Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Karena hari ini masih suasana lebaran, kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri dan mohon maaf lahir dan batin. Sekarang saatnya kita untuk fokus bahas soal-soal SKD CPNS. Salah satunya adalah TKP. Pada kesempatan kali ini ada 6 soal yang terdiri dari masing-masing kisi-kisi. Untuk itu, yuk kita mulai pada soal nomor satu. Soal nomor satu ini, kisi-kisinya adalah berkaitan dengan apa kira-kira? Ya, benar banget tentang teknologi informasi dan komunikasi. Jadi, soalnya di sini ada 6 soal. Silahkan teman-teman untuk jawab dulu soal nomor satu, di pause dulu, kemudian nanti akan kita bahas bersama. Nomor satu, Anda bekerja di salah satu instansi daerah yang baru saja mengembangkan sistem pengaduan secara online. Namun, ketika baru 8 bulan sistem tersebut berjalan, terdapat aturan dari pemerintah pusat untuk mengintegrasikan layanan Span Lapor yang merupakan aplikasi umum di bidang pengelolaan pengaduan pelayanan publik. Oleh karena itu, semua instansi pemerintah wajib terhubung dengan Span Lapor. Bukan hanya sekedar terhubung, namun juga harus aktif dalam mengelola pengaduan pelayanan publik di portal tersebut sebagai upaya transformasi pemerintahan digital. Maka sikap Anda sebagai pimpinan instansi adalah baik teman-teman. Di sini kita bahas ya di mana kita harus mengidentifikasi dulu kira-kira siapa sih yang ditanyakan dalam soal. Jadi identifikasinya adalah ya siapa. Nah, siapa di sini? Teman-teman bisa tebak ya bahwa di sini adalah pimpinan instansi. Maka kita harus menjawab soal ini sebagai pimpinan instansi. Dan kira-kira masalahnya apa teman-teman? What-nya apa masalahnya? Nah, masalahnya di sini adalah di mana itu baru 8 bulan aplikasi untuk pengaduan ini diterapkan di instansi tersebut. Tapi kemudian ada kebijakan atau aturan dari pemerintah pusat di mana semuanya harus terintegrasi dengan Span Lapor. Jadi tidak perlu membuat aplikasi baru. Jadi pemerintah daerah di sini harus bisa mengintegrasikan Span Lapor ini kepada semua instansi di daerah tersebut. Jadi yang harus dilakukan adalah A. Memberhentikan penggunaan aplikasi yang sudah ada dan segera mengganti dengan aplikasi Span Lapor agar layanan publik bisa terintegrasi. Ini bagus ya teman-teman. Kenapa bagus? Karena di sini kita tidak perlu lagi menggunakan aplikasi yang lama ya, tapi kita langsung mengganti dengan Span Lapor. Tapi ingat ya teman-teman bahwa apakah masyarakat nantinya bisa tahu kalau aplikasi sekarang itu dirubah, maka kita tidak hanya sekedar memberhentikan aplikasi dan menerapkan, maka ada tingkatan lebih lanjut lagi sebagai pimpinan adalah membuat strategi gimana caranya supaya nantinya masyarakat tahu bahwa ketika kita melaporkan pengaduan itu pada aplikasi Span Lapor. Nah, ini bagus tapi sepertinya belum mendapatkan poin 5. Kita lihat yang B, meminta kepada bagian pengelola pengaduan untuk mempelajari bentuk sistem pengaduan yang akan digunakan. Nah, ingat ya, sebagai pimpinan untuk melakukan ini kepada bawahan itu nggak cukup ya teman-teman. Artinya jangan hanya meminta secara internal untuk mempelajari sistem pengaduan tersebut, tapi gimana caranya supaya sistem pengaduan nanti yang diganti itu bisa diketahui oleh masyarakat. Oke, kita lanjut yang C, membuat kebijakan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat tentang pengalihan layanan pengaduan ke platform terbaru. Nah, teman-teman, kalau yang ini kita tidak bisa langsung mensosialisasikan ya, teman-teman, karena kan kita harus menyesuaikan dulu dengan kalau dalam soal di sini karena 8 bulan sebelumnya itu kita menggunakan aplikasi yang berbeda. Nah, jadi ini sepertinya bukan ya teman-teman, kita lihat yang D, memastikan semua website sudah terhubung dengan layanan Span Lapor dan segera mensosialisasikan kepada masyarakat. Nah, ingat ya, kalau soal tahun 2023 kemarin, semua soal itu positif, tapi kita harus ngambil satu jawaban yang paling terbaik di antara yang baik. Maka yang D ini
Ini sangat bagus ya teman-teman, artinya semua website yang dimiliki oleh Pemda tersebut ya harus terhubung dengan layanan span lapor dan harus segera disosialisasikan kepada masyarakat. Karena bisa jadi masyarakat tahunya aplikasi atau platform sebelumnya itu yang sudah diterapkan di 8 bulan sebelumnya. Jadi untuk beralih pada suatu sistem itu perlu mensosialisasikan dan perlu juga mengintegrasikan. Nah, kenapa di sini dapat poin 5 juga? Karena poin 5 ini ada unsur penggunaan TIK atau teknologi informasi dan komunikasi untuk mempermudah dalam melakukan suatu tugas ataupun untuk meningkatkan kinerja. Maka poinnya 5. Ingat ya, salah satu kata kunci dari TIK adalah memanfaatkan TIK untuk mencapai kinerja. Kinerja yang lebih efisien. Jadi ketika span lapor ini dihubungkan atau diintegrasikan pada website-website, maka tentunya ini sudah terintegrasi dan mampu diketahui oleh masyarakat. Dan selanjutnya perlu disosialisasikan. Jadi sebagai pimpinan itu harus memastikan dua hal. Yang pertama adalah ada yang layanan terintegrasi dan yang kedua adalah telah dilakukan sosialisasi. Maka nilainya 5 ya teman-teman. Yang mempertimbangkan kerugian dari aplikasi yang sudah terlanjur dibuat karena membutuhkan biaya tinggi pada proses pembuatannya. Nah, untuk ini sepertinya poinnya satu. Kenapa teman-teman? Karena di sini itu mempertimbangkan kerugian tapi tidak mencari solusi ya teman-teman. Sementara ini sudah kebijakan dari pemerintah pusat. Maka yang kita harus lakukan adalah mengikuti kebijakan di atasnya ya. Dan ini juga teman-teman pasti tahu ini juga sebagai bentuk dari efisiensi anggaran sebenarnya karena pemerintah daerah tidak perlu lagi membayar pemeliharaan platform yang sudah dibuat sebelumnya. Ya, kita lihat teman-teman jawabannya ini ya. Jadi poin 5 ada di D, kemudian poin 4 ada di A. Selanjutnya B, C, E itu 3, 2, 1. Ingat sekali lagi kalau TIK itu kata kuncinya adalah harus bisa memanfaatkan TIK atau teknologi dalam upaya meningkatkan efisiensi ataupun kinerja yang lebih baik. Kita lanjut soal nomor 2. Silahkan teman-teman jawab dulu di pause, kemudian setelah itu kita bahas bersama. Soal yang kedua ini adalah tentang anti radikalisme. Nah, anti radikalisme. Selain sebagai wadah berbagi informasi, berkembangnya penggunaan media sosial pada era digital kini menjadi sarana bagi kelompok radikal untuk menyebarkan agendanya. Oleh karena itu, dibutuhkan peran aktif masyarakat. Karena tindakan pemerintah terbatas pada memantau konten yang terbuka di ruang publik tanpa akses ke ranah pribadi. Sebagai generasi muda, perlu aktif dalam memberikan atau memenuhi ruang digital dengan konten yang mendukung perdamaian dan keberagaman serta memperkuat kesatuan NKRI. Sebagai seorang yang termasuk generasi milenial, tindakan yang akan diambil adalah, maka kata kuncinya adalah generasi milenial, kemudian media sosial ya teman-teman pada saat ini itu maraknya muncul atau sebagai sarana kelompok radikal. Maka kita sebagai generasi milenial apa yang harus dilakukan? Teman-teman, untuk menjawab setiap soal TKP, pastikan kalian menjawab soal yang memang memberikan alternatif solusi dan tidak menimbulkan masalah baru. Atau juga kalian harus melihat mana sih yang menunjukkan tindakan nyata pada opsi. Maka biasanya itu pasti akan mendapatkan poin 5. Kita lihat dulu nih, membuat forum online dengan rekan seumuran untuk saling mendukung dalam mengenali tanda-tanda awal radikalisme pada teman-teman terdekat. Nah, ini bagus teman-teman, tapi
Ingat ya, di sini itu forum online-nya masih terbatas untuk rekan-rekan terdekat. Sementara jangkauan untuk sarana bagi kelompok radikal dalam menyebarkan agendanya itu luas ya teman-teman, bukan hanya pada teman-teman terdekat kita aja. Maka forum online ini memang bagus tapi belum bisa menjangkau secara keseluruhan. Maka A ini tidak sudah pasti tidak memiliki nilai atau poin 5. Yang B, berperan aktif dalam menyuarakan keprihatinan dan memberikan komentar pada konten-konten berita yang mengangkat isu-isu radikalisme dengan tujuan meningkatkan kesadaran masyarakat. Nah, ingat teman-teman, ini berperan aktifnya hanya sebatas pada memberikan komentar ya pada konten berita. Itu tidak cukup teman-teman, kita harus melakukan tindakan yang lebih komprehensif dan menyeluruh agar nantinya kita tidak memberikan ruang kepada kelompok radikal dalam menggunakan media sosial sebagai sarananya. Yang C, menyebarkan pengetahuan tentang literasi digital dan informasi untuk memerangi penyebaran propaganda terorisme di ruang digital. Nah, ini bagus nih ya teman-teman ya, menyebarkan pengetahuan tentang literasi digital dan informasi. Jadi kita perlu menyebarkan pengetahuan. Nah, ini kita keep dulu ya. Yang berikutnya, fokus pada pengembangan keterampilan akademik sekaligus berusaha untuk membatasi waktu interaksi di platform sosial guna menjaga keseimbangan mental. Nah, teman-teman ingat ya, di dalam soal itu ditanyakan adalah berkaitan dengan sosial media. Maka kita sebenarnya tidak boleh kemudian membatasi teman-teman, membatasi boleh. Tapi yang ditanyakan adalah apa tindakan kamu agar nantinya kelompok radikal ini tidak menyebarkan agendanya dengan media sosial. Maka kalau kita lebih memilih fokus pada keterampilan akademik, justru ini tidak menyelesaikan masalah. Jadi ini benar-benar bukan yang diharapkan dari pembuat soal ini teman-teman ya. Jadi ini kita hilangkan dulu yang E, memilih untuk mengurangi dalam menggunakan media sosial, tetapi tetap aktif dalam kegiatan sosial yang bersifat positif demi menjaga diri dari potensi pengaruh radikalisme yang terselubung. Ingat ya teman-teman, yang ditanyakan adalah upaya kita untuk ya aktif memenuhi ruang digital teman-teman dengan konten. Kalau kita jawab kita membatasi atau mengurangi, justru kita itu akan memberikan celah bagi kelompok radikal itu untuk menggunakan media sosial. Jadi jawaban yang paling tepat apa teman-teman? Ya, benar sekali. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C, menyebarkan pengetahuan tentang literasi digital dan informasi untuk memerangi penyebaran propaganda terorisme. Jadi di sini ada unsur pencegahan yang dilakukan oleh generasi milenial dan ini sangat penting untuk membatasi penyebarannya. Kita lihat jawabannya teman-teman, jadi C itu 5 dan yang 4 itu adalah A ya. Di sini 4, kemudian yang 3 itu ada di B, dan yang D dan A itu D dan E itu adalah 1. Oh ya, yang 4 itu E ya teman-teman. Oh iya ya, sebentar teman-teman. Jadi ini C, A, B, D, E, 5, 4, 3, 2, 1. Jadi yang ini nggak ada ya. Jadi yang E itu nilainya 1. Jadi yang D nilainya 2. Dan yang B nilainya 3. Nah, jadi yang benar seperti ini ya. Jadi usahakan teman-teman kalau memilih soal nomor ini adalah fokus dengan kata kuncinya. Jadi kata kuncinya adalah sosial media plus apa yang harus kita lakukan jika kita adalah seorang generasi milenial. Oke, keren banget teman-teman. Kita lanjut ya soal nomor 3. Soal nomor 3 ini berkaitan dengan pelayanan publik. Yuk kita baca soalnya. Anda berprofesi sebagai bidan di salah satu rumah sakit.
Ketika sedang cuti hari Lebaran, Anda tetap ditugaskan untuk masuk bekerja pagi hari hingga siang. Namun, ketika waktu bekerja sudah seharusnya diisi oleh teman Anda pada shift kedua, ternyata teman Anda berhalangan untuk masuk kerja karena sedang menjenguk orang tuanya yang sedang sakit. Anda diminta oleh atasan untuk melanjutkan shift kedua, padahal Anda sudah berjanji kepada anak untuk merayakan Lebaran bersama keluarga di sore hari. Maka sikap Anda adalah, ingat ya, jadi dua hal yang dibenturkan ya teman-teman. Apa itu? Jadi ada namanya kepentingan pribadi dibenturkan dengan kepentingan kantor. Dengan kantor. Kita lihat teman-teman sebenarnya yang paling dibutuhkan di sini adalah kantor ya. Kok bisa? Karena kalau dia tidak mau mengisi di shift kedua, itu kan otomatis ini akan terjadi kekosongan ya teman-teman dan ini berpengaruh banget bagi pelayanan kepada masyarakat. Jadi tetap kalau pelayanan publik kita mengutamakan pelayanan ini kepada masyarakat. Dan ingat sebenarnya yang dibenturkan juga tidak terlalu urgent karena kan di sini kita lihat Anda sudah berjanji kepada anak untuk merayakan lebaran bersama keluarga di sore hari. Nah, maka sikap Anda adalah A. Meminta digantikan teman yang lain karena sudah bukan waktu masuk kerja Anda lagi. Ingat ya teman-teman, tapi di dalam soal itu Anda diminta. Nih, Anda diminta oleh atasan. Maka dalam unsur pelayanan publik kalau kita diminta oleh atasan, ini sama halnya dengan profesionalisme, itu kita harus menunjukkan kesiapan dan kita harus siap gitu ya teman-teman dengan segala perintah selama dia tidak melanggar peraturan yang berlaku ataupun melanggar etika. Jadi otomatis yang A ini tidak ya teman-teman. Kita lanjutkan yang B dengan senang hati namun meminta agar uang lembur dinaikkan tidak seperti hari biasa. Artinya ini Anda memberikan pelayanan tidak sepenuh hati teman-teman. Jadi Anda melakukan pelayanan apabila lemburan Anda itu naik. Maka ini kurang bagus ya. Kita lanjutkan yang C, mengajak anak Anda ke rumah sakit dan menemani Anda ketika bekerja. Wah, ini bukan solusi juga teman-teman ya. Karena bisa jadi nanti bisa mengganggu pekerjaan Anda. D. Melaksanakan tugas dengan baik mengingat harus ada pengganti yang jaga di rumah sakit. Ya, ini jawabannya 5 ya, yang D. Kalau yang E, menanyakan terlebih dahulu kepada orang rumah apakah mengizinkan atau tidak. Yang ini teman-teman bukan ya, karena ingat kalau misalnya tidak mengizinkan dan nanti rumah sakitnya kosong, ini berbahaya ya teman-teman. Tidak ada pelayanan di rumah sakit dan ini bisa jadi nantinya bermasalah gitu ya. Maka kita juga bisa lihat di dalam soal ini adalah teman Anda itu tidak bisa karena benar-benar harus menjenguk orang tuanya yang sedang sakit. Jadi jawaban yang 5 adalah ya, bener banget jawaban yang 5 itu adalah D ya, teman-teman. Kita harus melaksanakan tugas. Kalau misalnya ada yang bertanya nih, kenapa tidak menyelesaikan solusi gitu ya, untuk misalnya menelpon anak kita karena kita sudah berjanji. Nah, teman-teman biasanya dalam soal-soal TKP itu kita nggak bisa menjawab in order gitu ya, di mana kita pengen jawabannya tuh sempurna. Melaksanakan tugas, terus kita memberikan informasi kepada anak kita gitu. Tapi terkadang dalam soal-soal TKP berdasarkan pengalaman itu tidak menampilkan secara lugas gitu ya atau tersurat jawaban yang benar-benar sangat sempurna. Hal itu dikarenakan supaya teman-teman terjebak dalam menjawab soal. Jadi kalau seperti ini kita tetap harus mengutamakan tugas kantor. Oke teman-teman, kita lanjut soal nomor 4. Nomor 4 ini berkaitan dengan sosial budaya. Sosial budaya itu kata kuncinya adalah, ada yang masih ingat? Ya, kata kuncinya adalah harus mudah beradaptasi. Kita lihat Anda baru saja tinggal di daerah berbeda karena pekerjaan. Namun semua keluarga baik anak dan istri harus juga ikut pindah. Pada pelajaran di sekolah, anak Anda memiliki mata pelajaran bahasa lokal.
Anda merasa anak Anda tidak mampu dan butuh banyak penyesuaian, maka yang Anda lakukan adalah jadi masalahnya adalah kita harus beradaptasi di lingkungan baru dan anak kita itu tidak bisa bahasa lokal. Maka apa yang harus kita lakukan? A. Mengundang guru les agar anak Anda cepat mahir berbahasa lokal. Ini ini cukup bagus teman-teman karena ada upaya yang dilakukan dari orang tuanya di mana supaya anaknya itu bisa menyesuaikan dengan bahasa lokal. Jadi kita keep dulu ya untuk jawaban yang A. Yang B, menemui wali kelas dan meminta agar memaklumi anak yang tidak bisa berbahasa lokal. Nah, sebaiknya teman-teman kalau ada soal seperti ini jangan pasrah gitu ya, tapi harus ada upaya yang dilakukan agar kita itu bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Yang C, meminta anak Anda untuk mengikuti saja pelajaran tersebut karena pasti gurunya akan memaklumi. Ini bagus juga teman-teman karena Anda memaksa anak Anda untuk tetap ikut pelajaran tersebut, ya. Tapi di sini ada ujungnya pasti guru memaklumi. Seharusnya harus ada upaya di mana ada keinginan tidak hanya sekedar memaklumi dari gurunya, tapi di mana anak Anda ini dimotivasi agar nantinya dia bisa secara perlahan untuk bisa belajar bahasa lokal. Yang D, memintanya mengikuti pembelajaran tersebut sambil belajar bersama dengan teman sekolah yang memang orang lokal tersebut. Nah, ini sangat bagus ya teman-teman, kita keep dulu. Yang E, mencari alternatif dengan membeli buku-buku bahasa lokal. Nah, ini juga sudah ada upaya yang dilakukan oleh orang tuanya. Tapi sekarang pertanyaannya adalah mana sih yang paling efektif dari opsi-opsi A sampai E? Nah, kita lihat nih. Jadi yang paling optimal adalah yang D, teman-teman. Kenapa? Kita meminta anak kita untuk tetap mengikuti pelajaran dan kita memintanya untuk sambil belajar bersama dengan teman sekolah. Berarti otomatis ada interaksi, terus ada penyesuaian anak Anda dengan teman-teman di sekolahnya. Dia juga bisa mempelajari bagaimana penggunaan bahasa lokal dalam kehidupan sehari-hari, ya. Kemudian bagaimana berekspresi menggunakan bahasa-bahasa itu. Nah, jadi ini yang paling efektif teman-teman ya. Kalau ditanya kenapa sih bukan A gitu ya, karena kalau yang A ini cenderung nantinya tidak cepat gitu teman-teman dalam beradaptasi. Jadi kalau yang D ini, kalau kita belajar langsung dengan teman sekolahnya itu biasanya lebih efektif. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang D. Selanjutnya nomor 5 ini berkaitan dengan jejaring kerja. Malik dan Rianda adalah anggota tim dalam sebuah kelompok advokasi lingkungan yang berkomitmen untuk melindungi ekosistem lokal. Malik memegang peran sebagai koordinator kampanye, sementara Rianda bertugas di Departemen Komunikasi. Suatu hari, ketika tim sedang merencanakan acara untuk menggalang dukungan masyarakat untuk melawan penebangan hutan ilegal, Malik dan Rianda memiliki pendapat yang berbeda tentang strategi kampanye yang harus diambil. Kedua belah pihak mempertahankan pandangan tersebut dan ketegangan mulai terasa di antara mereka. Maka yang sebaiknya dilakukan oleh Malik adalah, nah ini teman-teman, jadi di sini Malik itu sebagai ketua ketua koordinator ya, koordinator. Nah, sebagai koordinator apa yang harus dilakukan? Tidak memperdulikan hal tersebut. Nah, ini artinya kalau jejaring kerja itu kan kita harus menjalin hubungan baik dengan rekan kerja. Maka yang A ini langsung kita eliminasi. B, mengajak Rianda untuk tetap fokus menyelesaikan tugas dalam menyusun strategi kampanye tersebut. Ini bagus teman-teman mengajak untuk fokus ya. Tapi apakah ini efektif nggak kira-kira menurut teman-teman kalau ada konflik seperti ini, terus kita minta teman kita untuk fokus, ini pasti agak susah ya. Jadi kita coret dulu, ini pasti bukan 5. Mengajak berdamai dan membagi tugas sesuai porsi masing-masing. Nah, ini pertama dia menyelesaikan masalah dulu dengan mengajak berdamai, lalu kemudian supaya nanti tidak ada pertengkaran, maka dia
sebagai koordinator membagi tugas sesuai dengan porsi masing-masing. Jadi antara departemen dan koordinator lihat porsi mana sih yang paling efektif gitu ya untuk melihat strategi kampanye yang akan diambil. Dia mengajak Rianda untuk berdamai. Ini bagus juga teman-teman, tapi ini belum ada solusi. Jadi ini biasanya nilainya 4 gitu ya. Meminta maaf kepada Rianda ini juga tidak ada solusi ya teman-teman. Jadi di sini ada solusi plus tidak akan menimbulkan masalah baru. Maka jawaban yang paling tepat itu adalah yang C. Poinnya adalah 5. Selamat buat teman-teman yang menjawab opsi C. Soal terakhir tentang profesionalisme. Anda bekerja di salah satu dinas di kota Anda. Dalam beberapa tahun terakhir, daerah Anda telah berupaya keras untuk membangun infrastruktur pendidikan yang berkualitas. Salah satu proyek terbesar adalah pembangunan sekolah-sekolah baru yang dilengkapi dengan teknologi canggih dan fasilitas modern. Namun, jadi biasanya kalau soal udah ada namun, itu kita mulai curiga ya. Setelah beberapa kali proyek dimulai, ternyata satu proyek tersebut selalu terbengkalai karena dana yang dialokasikan selalu mengalami penyimpangan dan penyalahgunaan oleh oknum-oknum tertentu di kantor daerah Anda. Setelah Anda menyelidiki lebih lanjut, Anda menemukan bahwa teman Anda yang bekerja sebagai pengawas proyek terlibat dalam kasus korupsi tersebut. Maka yang Anda maka Anda akan Anda akan apa nih teman-teman? Tindakan apa yang Anda lakukan kalau ternyata proyek yang seharusnya dibangun untuk masyarakat itu ternyata melibatkan teman Anda, di mana teman Anda itu tidak amanah. Maka A, mengambil alih sebagai pengawas proyek tersebut. Ini tidak menyelesaikan masalah ya teman-teman, karena kalau kita yang mengambil alih, tetap kan ada kerugian karena proyek ini tuh sudah terbengkalai. B, melaporkan kejadian tersebut kepada inspektorat. Nah, ini maksimal teman-teman karena kita wajib untuk melaporkan kepada pihak berwenang agar masalah ini itu bisa dituntaskan pada akar-akarnya. Jadi walaupun teman Anda, tapi Anda harus sadar bahwa itu adalah proyek yang harusnya diberikan untuk pelayanan kepada masyarakat. C, menunggu keputusan kantor tentang status dari teman Anda. Nah, ini menunggu, tidak ada tindakan yang kita lakukan. Maka ini pasti bukan 5. Menanyakan kepada rekan Anda tentang alasan melakukan tindakan tersebut. Nah, ini juga bukan ya teman-teman, karena ini sudah tindakannya berkaitan dengan korupsi, maka tidak ada kompromi. Yang E, meminta kepada atasan untuk segera menindaklanjuti kejadian tersebut. Ini juga bagus, tapi karena ini Anda menemukan bahwa teman Anda yang bekerja sebagai pembantu terlibat. Nah, jadi dia sudah menyelidiki terlebih dahulu. Jadi sebaiknya langsung dilaporkan kepada inspektorat ya. Kita lihat jawabannya teman-teman. Ya, jawaban yang 5 itu adalah yang B. Baik teman-teman, itu dia 6 soal dari seluruh kisi-kisi di soal TKP. Selamat berjuang buat yang daftar di CPNS tahun 2024. Oleh karena itu, saya cukupkan dulu sampai di sini untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa follow cuitan dosen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman di video selanjutnya.